Pemirsa, kasus COVID-19 masih tetap mengancam kita. Sempat melandai beberapa bulan, kini jumlah kasus COVID-19 di tanah air kembali melonjak. Pelonggaran yang mulai dilakukan dan munculnya varian baru COVID-19 dituding menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19. Lantas bagaimana kita bersikap untuk menghadapi ancaman tersebut? Berikut laporan khas akhir pekan kami, Vloganza bersama Revika Sibarani. Halo pemirsa Vloganza, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Setelah kasus COVID-19 melandai dalam beberapa waktu lalu, beberapa pekan terakhir, kita kembali dikejutkan dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah. Terjadinya lonjakan kasus ini bersamaan dengan masuknya subvarian baru COVID-19 yang disebut Omicron B45 yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan wilayah DKI Jakarta ini menyumbang paparan COVID-19 paling besar, di mana angka kasus perharinya mencapai lebih dari 1.000 kasus. Lalu, apakah negara kita akan kembali memasuki lonjakan kasus COVID-19? Dan bagaimana kita mencegahnya? Kita cari tahu. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan dalam sepekan terakhir, tambahan kasus COVID-19 mencapai di atas 60%. Data BNPB menyebut kasus COVID-19 dari 20 Juni hingga 26 Juni mencapai 12.376 kasus atau naik 63,1%. Angka 10.000 kasus ini kembali terjadi setelah terjadi pada awal Mei 2002 lalu. Dan kasus COVID-19 perharinya saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000 kasus. Indonesia tercatat pernah memiliki kasus tertinggi COVID-19 yakni pada 24 Februari 2022 lalu mencapai 586.000 kasus. Jika dibandingkan dengan saat ini, angka kasus COVID-19 sudah jauh lebih menurun. Akan tetapi datanya, 2 pekan terakhir, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 16.000 kasus, di mana DKI Jakarta menyumbang angka tertinggi, menyusul Jawa Barat, Banten, dan juga Bali. Di sisi lain, dalam beberapa pekan terakhir, kasus positif COVID-19 di Indonesia atau positivity rate ini cenderung meningkat, yakni rata-rata di angka 3,52%. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini telah mencapai lebih dari 4% atau di atas ambang batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 5%. Dan wilayah DKI Jakarta ini menyumbang positivity rate tertinggi, yakni dalam sepekan terakhir mencapai 11,7%. Angka-angka itu menunjukkan bahwa angka kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami lonjakan seiring dengan masuknya varian baru yakni Omicron BA4 dan BA5 serta sejumlah pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Lalu seberapa besar ancaman gelombang keempat COVID-19 di Indonesia? Kita cari tahu langsung dari pakarnya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah salah seorang epidemiolog. Saya mau ajak berbincang nih. Halo, selamat siang Dokter Miko. Halo, selamat siang. Dokter, apa kabar? Siang. Sehat ya? Baik ya. Baik, alhamdulillah. Dokter, ini saya mau berbincang nih soal lonjakan kasus COVID-19. Boleh nggak dok? Sedikit Boleh, aja. silakan. Oke, kita Silakan duduk aja ya biar enak ya dok. Oke. Oke dokter, saat ini kan lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi nih di Indonesia nih ya. Nah, kalau menurut Dokter Miko sendiri, ini penyebabnya sebenarnya apa sih? Ya, jadi sebenarnya penyebab lonjakan kasus itu adalah pertama pada waktu kita lebaran kan diberi kebebasan, yaitu sedikit kontribusinya dari kebebasan waktu lebaran. Yang kedua adalah keluar masuk ke negara ini tidak dikunci selama dari
PPKM level 1 diturunkan, itu saat menjelang Lebaran sampai sesudah Lebaran. Jadi menurut saya karena ada subvarian baru dari Omikron, maka ancaman subvarian itu akan masuk, tapi juga tidak diberlakukan pengetatan pada waktu WHO mewarning. Oke. Kemudian kalau bicara soal Indonesia sendiri nih dok, apakah ancaman gelombang keempat ini akan benar-benar terjadi nih? Ya pasti akan terjadi. Ya gelombang keempat sekarang sudah mulai. Jadi kenaikan kasus COVID itu sudah membentuk dasar atau tebingnya dari puncak. Nah, cuman puncaknya pada ketinggian berapa? Pada gelombang kedua itu jumlah kasusnya sampai 56 kasus puncaknya ya, 56.000 kasus. Kemudian pada gelombang kedua puncaknya sampai 65.000 kasus. Jadi menurut saya puncak keempat ini mungkin tidak akan sampai gelombang ketiga. Puncak gelombang ketiga mungkin tidak akan sampai puncak gelombang kedua 50-an ribu, tapi kalau ditangani dengan baik. Karena menurut saya kalau ditangani dengan baik, karena kita sudah berpengalaman 3 kali puncak, kemudian yang puncak pertama 16.000, ya mudah-mudahan sampai pada puncak pertama. Kalau itu terlampaui ya nggak apa-apa, jangan sampai melebihi puncak kedua gitu. Jadi kalau melebihi puncak kedua, menurut saya Indonesia sudah gagal. Oke, terima kasih banyak Dokter Miko untuk informasinya ini. Semoga dengan apa yang disampaikan ini juga jadi mencerahkan pemerintah agar bisa bertindak begitu ya dok. Betul. Sebelum sampai ke gelombang keempat. Betul. Dokter Miko, terima kasih untuk waktunya. Saya pamit. Terima Sama-sama, kasih ya dokter. yuk. Selamat siang dok. Yuk. Angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia maupun secara global kini telah mengalami peningkatan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan lonjakan kasus ini sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pengetatan seperti yang dulu kita rasakan? Kita cari tahu. Di DKI Jakarta memang dalam beberapa hari ini kita rata-rata bertambah sekitar 1.100 kasus baru per hari, dan saat ini kita mempunyai kasus aktif di angka 9.500 kasus aktif ya Mbak, sehingga perlu kita waspadai bersama agar bisa kita tekan, jangan berusaha agar peningkatan kasus ini tidak berlanjut terus dan kemudian menjadi gelombang yang lebih besar. Kita melihat belajar dari pengalaman kita mengenal COVID ini sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, kita melihat ada saat-saat atau periode di mana terjadi peningkatan kasus. Apakah itu kita katakan sebagai gelombang 1, kedua, ketiga ya, atau kemudian kita anggap sebagai ini peningkatan kasus yang kemudian cepat turun kembali, itu saya rasa menjadi istilah untuk memudahkan pemahaman. Artinya bahwa setiap ada mulai tren peningkatan kasus, kita harus antisipasi. Nah, gimana ya kira-kira tanggapan masyarakat terkait lonjakan kasus COVID-19 ini? Nah, saya mau coba bincang salah satu Mbak cantik. Halo Mbak. Boleh saya ajak berbincang ya? Dengan Mbak siapa? Mbak Riri. Mbak Riri. Iya. Mbak Riri, ini seperti yang kita tahu kalau data menunjukkan lonjakan kasus COVID-19 kembali lagi nih di Indonesia nih ya. Nah, apalagi di tengah pelonggaran yang saat ini kita nikmati. Tanggapan Mbak Riri seperti apa nih? Iya, sebenarnya sih agak cukup khawatir ya dengan mendengar kasus yang lonjakan COVID-19 ini udah mulai naik kembali, ditambah juga pemerintah juga fokusnya udah bukan tentang COVID-19 lagi, untuk pemulihan ekonomi lebih fokusnya. Iya. Mungkin kalau dari saya sendiri sih kita lebih ke kita sendiri aja sih yang menjaga untuk terus pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, minum vitamin kayak gitu sih Mbak. Agak khawatir ya, soalnya kan dari tahun ke tahun kemarin COVID lumayan banyak makan korban jiwa ya. Betul. Jadi agak ini juga, apalagi untuk saya sebagai mahasiswa sekarang tuh merasa kuliah online itu agak
meresahkan ya, karena ya itu jadi pengen kuliah offline, pengen ketemu gitu. Terima kasih banyak ya Mas ya, Ya. silakan beraktivitas kembali. Ya. Suka atau tidak, lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di Indonesia setelah melandai dalam beberapa waktu lalu. Di mana untuk masyarakat seharusnya lebih waspada terkait lonjakan kasus ini sehingga tidak membuat ancaman gelombang keempat. Capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia juga sudah hampir memenuhi target pemerintah, di mana untuk vaksinasi dosis pertama ini sudah menembus angka 199 juta jiwa dari target pemerintah yakni 208 juta jiwa. Akan tetapi untuk vaksinasi dosis ketiga ini masih terbilang rendah, di mana ini menjadi PR untuk pemerintah apalagi di tengah potensi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Masyarakat harus lebih waspada. Dengan kewaspadaan dan kesadaran untuk menjaga kesehatan, ini menjadi kunci agar bisa menggapai cita-cita kita bersama untuk mengusir COVID-19 dari tanah air. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Raga Firdaus, dan Dimas Wirnadi, iNews melaporkan. Berbagai upaya mencegah wabah PMK dilakukan termasuk menyemprotkan cairan disinfektan di lapak penjualan hewan kurban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.